Banyak sekali motivator yang mengatakan, jangan menyerah dan berusaha keras untuk mewujudkan mimpi. Ada pula yang berkata, kau harus menetapkan target dari tujuan kesuksesan dan menetapkannya dalam tahapan harian atau mingguan. Terkadang kita menandai hari-hari di kalender di mana kita mencapai target dan mimpi kita. Kamu membuat tahapan dengan tanda-tanda silang seperti ini agar terlihat proses untuk menggapai tujuan dan mimpi-mimpi. Kau tidak boleh menyerah, seperti yang sering dikatakan oleh para motivator. Tapi kita punya masalah. Para motivator sering berkata, kita harus punya target, kita harus kuat, kita harus berkembang. Mereka berkata, jangan tidur lebih dari 6 jam, belajarlah bahasa asing, baca 1 buku tiap minggu, menambah relasi, bergabung dengan komunitas bisnis. Jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Jangan menyerah dalam mimpimu. Jangan hancurkan mimpimu. Kami tidak menyangkal hal tersebut. Kami juga punya kalender yang kami tandai dengan menyilangnya setiap hari. Kami berusaha menambah relasi, berusaha membaca dan menambah pengetahuan, dan mengejar banyak sekali target. Tapi tahukah saudaraku, terkadang kita dan mereka tidak membicarakan hal yang terpenting daripada itu semuanya. Aku akan memberimu contoh matematika. Bayangkan kau menjumlah angka, dan bayangkan angka yang ingin kau capai adalah misal 35. Dan kau memulainya dari tahun ini pada saat ini. Misalnya, kau tambahkan 4 di tahun ini, dan kau tambahkan 8 di tahun depan, dan seterusnya. Namun di sisi lain, ada waktu yang tak disadari terus menghitung mundur, dan ketika ia berakhir, kau tidak bisa menambahkan angka lagi. Mari kita jumlahkan. Kita dengan ambisius menjumlahkannya, kita terus menambahkannya, dan pada saat waktunya habis, kemudian kau baru menyadari bahwa kau menjumlahkan semua angkanya dalam tanda kurung besar dan harus dikalikan 0 pada akhirnya. Ia menghapus semua angka yang kau jumlahkan selama bertahun-tahun, dan semua hasil yang kau jumlahkan menjadi 0 pada akhirnya. Tentu kita sangat kecewa. Semua usaha dan kerja kerasmu telah dikalikan dengan angka 0. Dalam penyesalan, kau mulai berkata, kuharap aku tahu akhirnya sejak awal, dan menyadari angka 0 tersebut, lalu mengubahnya dengan angka 1 sebelum aku memulai menjumlahkannya dan memulai mengerjakan semuanya. Dengan gambaran di atas, kalian paham maksud dari kami. Saudaraku, kau mungkin punya target untuk tahun ini dan tahun depan. Semisal, belajar bahasa baru, baca buku tiap minggu, promosi di pekerjaan, mempunyai rumah baru, mempunyai gadget baru, mempunyai kendaraan baru, menyelesaikan pendidikan, menaikkan pendapatan bisnis, dan lain sebagainya. Sebuah renungan, untuk apa kita mencapai itu semua? Untuk apa kita menetapkan target ini tepatnya? Jika ini hanya untuk kehidupan yang lebih aman atau terhormat, ingatlah bahwa semua ini akan menjadi 0 dengan kematian. Kematian akan menghapus semuanya. Orang yang tahu bahasa Inggris akan sama dengan orang yang tidak tahu, yaitu mati. Orang yang bergaji lebih besar akan sama dengan orang yang bergaji kecil, yaitu mati. Orang yang menggapai tujuannya dan yang gagal akan sama pada akhirnya, yaitu mati. Jadi jika pada akhirnya kematian akan membuat 0 segalanya, jadi apa tujuannya menambah lebih banyak angka dengan ambisius? Itu hanya akan menambah kekecewaan yang kau rasakan pada akhirnya. Jadi hal logisnya adalah menyadari tujuan keseluruhannya dari sejak awal. Dalam hidup yang akan berakhir pada waktu yang tak diketahui, dan kematian selalu tidak menunggu kita menyelesaikan janji-janji kita, cicilan-cicilan kita, pendidikan-pendidikan kita, pekerjaan kita, ataupun mimpi-mimpi kita. Tugas pertama kita adalah mencegah kematian itu dari menjadi 0, karena segalanya akan lepas dari genggaman kita dan menghilang. Apakah ada cara yang dapat mengubah segala hal yang ditargetkan di dunia ini menjadi sesuatu yang abadi?
sehingga aku bisa membawa semua hal yang kupunya di dunia ini, sehingga mereka akan bertahan selamanya. Satu-satunya yang dapat mengatakan dan berkuasa akan hal itu adalah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku yang kau pelajari, uang yang kau dapat, ilmu yang kau punya, segalanya akan binasa, kecuali jalan mereka kepada Tuhannya. Jika niatanmu untuk Allah, jika hal yang kau lakukan untuk mencari ridhonya, ia tidak akan hilang dan sia-sia. Ia akan berubah menjadi keabadian di surga. Jadi, belajar sebuah bahasa, membaca buku tiap minggu, menjadi kaya, dan segalanya. Jika ini diniatkan untuknya, semua ini akan menjadi keabadian dengan pahala dan rahmatnya. Misalkan, di tahun ini aku ingin membeli kendaraan. Untuk apa? Karena ingin datang ke kajian dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan aku ingin mencari ridho Allah dengan kendaraan itu. Angka 0 itu berubah menjadi angka 1. Di tahun ini, aku membaca buku tiap minggu dan lebih giat belajar. Kenapa? Karena ini cara agar menjadi berilmu dan menjadi muslim yang lebih baik dan bisa memberi manfaat kepada agama dan sesama. Dan Allah yang maha kekal akan ridho kepadanya. Angka 0 itu pun berubah menjadi angka 1. Aku berusaha menaikkan keuntungan usahaku. Untuk apa? Karena akan aku gunakan uang tersebut untuk menyebarkan pesan Al-Quran dan menolong sesama. Dan Allah yang maha kaya akan ridho dengannya. Angka 0 itu telah berubah menjadi angka 1. Yang penting kita terus meluruskan niat dan menjaga keikhlasan dan pengharapan hanya kepadanya. Ridho Allah tergantung niatan hambanya. Tujuan kita adalah kepadanya dan kita akan kembali kepadanya. Jika kita terus menambahkan upaya kita seperti ini di sepanjang hidup kita, hal tersebut tidak akan berakhir dengan kematian. Orang yang mencari ridho Allah dengan tindakan mereka telah mengalahkan kematian tersebut. Kematian tidak bisa membuat angka mereka menjadi 0. Jika hal yang kita lakukan adalah untuk mencari ridhonya, ini akan menjadi kekekalan yang abadi. Saudaraku, kenalilah Tuhanmu, maka kau akan bahagia. Pada dasarnya, inilah tugas pertama dalam hidup kita ini. Mengenalnya, itulah langkah pertama. Semakin kau mengenalnya, semakin kau mencintainya. Dan semakin kau mencintainya, semakin kau mencari ridhonya dalam perbuatanmu. Jadi ketahuilah Dia, siapa yang menciptakanmu, apa yang diinginkannya darimu. Mengubah 0 menjadi 1 adalah proses seumur hidup. Mulailah di titik di mana kau melewatkannya dan cobalah memperbaikinya. Lari, tapi larilah menuju keabadian. Waktu yang tidak engkau ketahui terus menghitung mundur, dan sebelum menjumlahkan angkanya, hal pertama yang kau lakukan adalah menghapus angka 0 tersebut. Kalau tidak, segala yang kau jumlahkan dalam hidup ini akan menjadi sia-sia. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan cara memberikan surga untuk mereka.